Salam, selamat malam dan selamat hari Sabat kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, Jemaat Ngemingan yang berbahagia pada malam hari. Malam hari ini kita akan belajar firman Tuhan di dalam menyambut hari Sabat yang kudus dengan satu tema, bersama Allah, segala sesuatu mungkin. With God, everything is possible. Di dalam buku 2 Tawarik pasal 20, kita mengetahui bahwa Raja Yosafat bergumul ketakutan ketika mendengar bahwa bangsa Amon, bangsa Moab, dan sekutunya sedang bersiap untuk menyerang kerajaan Yehuda yang dipimpin oleh Yosafat. Kisah ini dapat kita baca di dalam kitab 2 Tawarik pasal yang ke-20. Mari kita buka Alkitab kita baca firman Tuhan ini, sehingga ini boleh menjadi berkat untuk saudara dan saya. Ketika menghadapi sesuatu yang tidak mungkin, maka kita akan dikuatkan bahwa ketika Yosafat merasa tidak mampu, tidak sanggup menghadapi persoalan yang akan datang, ketika dia datang kepada Tuhan, segalanya dapat dilalui. Mari kita baca di dalam 2 Tawarik pasal 20, mulai ayat yang pertama. Ketika setelah itu Bani Amon dan Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Haseson Tamar, yakni En-Gedi. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, setelah Yosafat mendengar kabar, berita bahwa bangsa Amon, orang Moab, dan sekutunya orang Meunim, atau orang-orang yang ada di Gunung Seir, mereka bersiap untuk menyerang kerajaan Yehuda yang dipimpin oleh Yosafat. Yosafat ketakutan. Namun satu hal yang perlu kita lihat di sini adalah Yosafat di dalam ketakutannya, di dalam pergumulannya, di dalam kebingungannya, dia mencari Tuhan. Dia datang ke rumah Allah. Untuk apa? Berdoa. Lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaah Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan, di muka pelataran yang baru, berkata, "Ya Tuhan Allah nenek moyang kami, bukankah Engkau Allah di dalam surga? Bukankah Engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tangan-Mu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan Engkau." Di dalam doa Yosafat di pelataran bait suci Allah di Yerusalem bersama umat-umat Tuhan, bangsa Yehuda, mereka datang berdoa, memohon berkat. Dan Yosafat menyampaikan ada tiga hal yang disampaikan dalam doanya ketika menghadapi pergumulan ini. Yosafat mengatakan bahwa Tuhan adalah Allah yang maha kuasa, perkasa, dia akui. Kemudian Yosafat juga menyampaikan bahwa Tuhan telah memilih bangsanya melalui Abraham, sehingga menjadi sebuah bangsa yang besar, yaitu bangsa Israel. Kemudian poin yang ketiga di dalam doa Yosafat adalah Yosafat mengakui, berseru, menyatakan imannya bahwa Tuhan
adalah penyelamat bagi bangsanya, bagi umat pilihannya. Sehingga ketika doa ini disampaikan, maka bangsa Yehuda, orang-orang Israel merasa lega. Walaupun mereka sedang ketakutan oleh karena serangan yang sedang mengancam mereka, yakni dari orang-orang Moab, orang-orang Amon, dan orang-orang Meunim atau di pegunungan Seir. Saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, di dalam ayat yang ke-14, Yahaziel, seorang pemimpin biduan dari orang Lewi, dari Bani Asaf, dia dihinggapi oleh Roh Tuhan, sehingga dia berseru, "Hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan, janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah yang akan berperang bagi kamu." Saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, setelah Yosafat mendengarkan apa yang dikatakan oleh Yahaziel bin Zakaria, orang Lewi, pelayan Tuhan, pemimpin biduan, yang menyatakan jangan khawatir karena Allah yang akan berperang bersama mereka. Sehingga mereka berpuasa, berdoa selama lebih kurang 3 hari 3 malam. Mereka berdoa, memohon berkat supaya mereka diberikan ketenangan, supaya mereka diberikan keberanian. Sehingga di dalam ayat yang ke-20, 2 Tawarik pasal 2 ayat 20, Yosafat berkata, keesokan harinya pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, "Dengar, hai Yehuda, penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya, maka kamu akan berhasil." Saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, satu hal yang Tuhan perintahkan kepada Yosafat dan orang-orang Yehuda yang telah diberikan keberanian ketika mereka hendak menghadapi orang-orang Moab, orang Amon, dan orang-orang Seir. Mereka mempersiapkan sebuah lagu pujian, mengucap syukur oleh karena kebesaran kasih Allah di dalam kehidupan bangsa Israel, orang-orang Yehuda. Dan setelah mereka menyanyikan lagu pujian, mereka bersorak-sorai menyanyikan lagu pujian yang dibuat Tuhan Allah. Sehingga bangsa Amon, orang-orang Moab, sementara mereka sedang menghajar, menyerang orang-orang yang ada di pegunungan Seir. Setelah mereka selesai menghabisi orang-orang Seir, di luar dugaan, orang-orang Amon, orang-orang Moab, mereka saling membunuh. Sehingga seluruhnya pasukan yang sangat besar ini habis, mati semuanya oleh pedang mereka sendiri. Ketika orang Yehuda tiba di tempat peninjauan di padang gurun, mereka menengok ke tempat laskar itu. Tampaklah semua telah menjadi bangkai berhantaran di tanah. Tidak ada yang terluput. Saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, mungkin kita menghadapi pergumulan yang sama seperti yang dihadapi oleh Yosafat. Kita berpikir tidak mungkin. Namun, bila mana kita datang kepada Allah, berseru kepada Allah, maka bersama Allah adalah mungkin. Yesus berkata, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya.
Bahkan Yesus berseru di dalam Injil Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-37. Yesus berkata, tidak ada yang mustahil di hadapan Allah. Biarlah kita mengimani firman Tuhan ini, bahwa bersama Allah segala sesuatu adalah mustahil. Tuhan Yesus memberkati kita.